Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa waktu lalu salah satu berita yang viral ialah seorang warga negara Indonesia dilarang masuk ke Singapura. Menurut detiknews.com, alasan yang diberikan oleh negara Singapura ialah karena pribadi tersebut dikenal sebagai seorang ekstremis pemecah belah. Sejumlah ceramah dari pribadi tersebut diduga mengandung unsur kebencian dan memecah belah masyarakat. Fakta ini hendak memperlihatkan bahwa beberapa negara memberikan kriteria tertentu bagi seseorang yang hendak memasuki wilayahnya. Hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Inilah momen di mana Yesus kembali ke taktanya di surga. Kenaikan Yesus ke surga ini tentunya terjadi dengan mulia dan agung tanpa ada penolakan dari pihak surga. Yesus justru naik ke surga dengan kemuliaan dan keagungannya. Fakta ini hendak memperlihatkan bahwa siapa saja yang hendak masuk surga, maka hidupnya, kepribadiannya, karakternya harus menyerupai Kristus sendiri. Ketiga, bacaan hari ini menceritakan peristiwa penting yang kita rayakan hari ini, yaitu kenaikan Yesus ke surga. Bacaan Injil menceritakan secara detail peristiwa kenaikan itu sendiri. Pada saat itu, Yesus membawa para murid keluar kota sampai dekat Betania. Yesus pun mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sedangkan di dalam bacaan pertama, Santo Lukas menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada ia terangkat ke surga. Dalam arti tertentu, Santo Lukas hendak menekankan bahwa kenaikan Yesus ke surga bukanlah suatu peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Tetapi peristiwa itu merupakan satu rangkaian dengan seluruh kehidupan Yesus di dunia. Selama hidupnya, Yesus memiliki standar kehidupan tertentu, yaitu hukum kasih. Dan hukum kasih inilah yang dihidupi dan diwartakan, bahkan hukum kasih itu menjadi hukum dasar bagi seluruh pengikutnya. Sehingga siapa yang hendak mengalami kenaikan ke surga seperti Yesus, maka ia harus menyerupai Yesus. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa Yesus masuk ke dalam surga sendiri demi kepentingan kita manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia semestinya fokus hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga kita harus mengarahkan perhatian ke surga. Sebab Yesus telah berjanji bahwa ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukanlah suatu peristiwa yang terjadi begitu saja. Tetapi peristiwa tersebut adalah puncak dari semua karya Yesus di dunia.
Setelah Yesus menyelesaikan misinya di dunia ini, maka ia pun naik ke surga dan kembali menempati taktanya di sisi kanan Bapa. Dalam arti tertentu, Yesus hendak menunjukkan bahwa siapapun yang hendak bergabung bersamanya di dalam surga, maka mereka harus memiliki standar hidup seperti Yesus. Karena itu, di dalam hidup ini, perjuangan kita ialah bagaimana hidup kita bisa menyerupai Kristus sendiri. Sebab dengan demikian, pada akhirnya kita bisa bergabung bersama Yesus dan Allah Bapa di surga. Adapun standar yang dimiliki oleh Yesus ialah hukum kasih. Kita harus menjadi pewarta cinta kasih seperti Yesus, sehingga hidup kita dapat menjadi pembawa damai, bukan pembawa kebencian, dan menjadi sumber pemecah belah. Kedua, peristiwa kenaikan Yesus ke surga hendak mengingatkan kepada kita semua juga bahwa pesiaran iman kita tidak berakhir di dunia ini, tetapi tempat terakhir dari pesiaran kita ialah surga. Karena itu, semestinya hidup kita tidak hanya melulu tentang kepentingan dunia, tetapi juga hendaknya kita memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang kelak akan mengantar kita ke surga. Perbuatan-perbuatan kasih, ketekunan di dalam doa dan ekaristi, semuanya ini adalah sarana untuk mengantar kita menuju surga. Ketiga, ketika Yesus naik ke surga, Yesus masih memiliki satu misi untuk kita, yaitu menyediakan tempat bagi kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Hal ini bukanlah sebuah janji kosong atau janji politik yang hanya sekedar janji, tetapi ini adalah janji mulia yang benar-benar akan terjadi. Namun, ada syarat yang harus kita penuhi sehingga kita bisa menikmati janji tersebut, ialah kita harus berbuat kasih sebagaimana Yesus telah menabur kasih dalam hidupnya. Kita harus rela berkorban, mengampuni, dan lain sebagainya, sebagaimana Yesus juga telah meneladankan semua hal itu kepada kita semua. Kita melakukan semuanya itu kepada sesama, bukan semata-mata demi mengalami janji tersebut, tetapi perlu kita hayati bahwa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih, pengorbanan, pengampunan kepada sesama, hal itu sama saja dengan kita melakukannya untuk Yesus. Tuhan memberkati kita semua.